Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 4 subtema 2 dari tema 9. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi isi dan jenis iklan elektronik. Kemudian yang kedua, perilaku hidup rukun di lingkungan keluarga. Dan yang terakhir adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. 3 materi ini akan kita bahas tuntas pada video pembelajaran ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati baik-baik video pembelajaran ini sehingga kamu mudah dalam memahami materi-materi yang akan saya jelaskan. Yuk langsung saja kita bahas ketiga materi tersebut. Materi pertama adalah mengidentifikasi isi dan jenis iklan elektronik. Materi ini bersumberkan pada muatan bahasa Indonesia dengan KD 3.4 dan 4.4. Menemukan informasi dapat dilakukan melalui media audio dan visual. Informasi melalui media audio dapat kita peroleh dengan indera pendengaran, seperti radio. Sedangkan informasi media visual dapat diperoleh dengan indera penglihatan, seperti koran, majalah, televisi, dan internet. Nah, internet dan televisi bahkan kita bisa saksikan dengan media audio visual. Nah, ini adalah contoh cara ya kalau kita mau menemukan informasi menggunakan audio dan visual, bahkan audio visual. Kemudian kalau kita perhatikan lagi baik-baik ketika kita melihat iklan, nah iklan itu isinya sangat beragam. Salah satunya dari segi isi. Berikut jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama adalah iklan televisi. Nah, iklan televisi ini adalah iklan yang menayangkan opini atau pendapat masyarakat. Kalau iklannya tentang televisi atau macam hal lainnya ya. Misalkan kalau iklannya tentang kesehatan, kemudian menampilkan puskesmas, maka menayangkan tentang opini masyarakat tentang puskesmas, kehadiran puskesmas, dan lain sebagainya. Ini contoh dari iklan televisi. Kemudian kalau iklan website, nah website itu berarti internet ya, menggunakan web atau alamat. Nah itu iklannya berisi untuk membuka website terlebih dahulu. Jadi kita akan menemukan iklan ini berupa iklan yang ada di website ketika kita mengakses, membuka alamat, membuka situs yang berkaitan dengan websitenya itu sendiri. Jadi kalau kita mau melihat misalkan pembelajaran, kita bisa membuka atau melihat rumah belajar. Nah itu contohnya ya. Jadi nanti di rumah belajar biasanya tuh ada iklan-iklannya. Sebelum kita membuka rumah belajar, ketika kita mau mengetik di Google, tampilannya itu biasanya ada iklannya di bagian bawahnya. Nah, itu adalah contoh iklan yang ada di website. Kemudian iklan radio. Nah, iklan radio. Kalau iklan radio itu biasanya iklannya dapat kita nikmati hanya dengan mendengar saja atau menggunakan audio saja. Nah, iklan radio ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Dan ini merupakan jenis-jenis iklan kalau kita perhatikan berdasarkan isinya. Jadi bisa beda-beda ya antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu perilaku hidup rukun di lingkungan keluarga. Materi ini adalah materi yang bersumber pada muatan PPKN dengan KD 3.4 dan 4.4. Hidup rukun merupakan hidup saling menghormati dan menyayangi sesama manusia. Hidup rukun harus dilakukan baik
di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Di lingkungan keluarga kita harus hidup rukun dengan ayah, ibu, kakak, dan adik. Perilaku hidup rukun di lingkungan keluarga seperti melaksanakan ibadah bersama dan makan bersama. Jadi ini contoh kalau kita bisa mempraktekkan atau bisa menerapkan di diri kita sendiri untuk melakukan hidup rukun. Bisa di masyarakat, bisa di keluarga, atau bisa juga di sekolah. Nah, kalau kita sudah melakukan sikap rukun pada diri kita atau hidup rukun pada diri kita, maka orang lain akan mendapatkan rasa manfaatnya ketika kita melakukan hal tersebut. Nah, adapun manfaat yang dengan melaksanakan hidup rukun di lingkungan keluarga, nah ini di lingkungan keluarga ya. Kalau di lingkungan masyarakat banyak ya, terjalin hubungan yang harmonis, tidak adanya perpecahan antara warga satu dengan yang lainnya dan lain-lain. Kalau di lingkungan keluarga, manfaatnya yang pertama, kehidupan keluarga menjadi harmonis. Jadi keluarganya tuh selalu riang, gembira, tidak ada percecokan. Nah, itulah kelebihan kalau kita memiliki atau manfaat dengan menerapkan hidup rukun di keluarga. Kemudian kedua adalah keadaan lingkungan keluarga lebih aman dan tentram. Lebih nyaman ketika kita bisa hidup rukun semua keluarga yang kita miliki. Ketiga, menghasilkan komunikasi yang baik. Jadi komunikasinya tuh nggak terputus, nggak terpotong antara satu keluarga dengan antara satu anggota keluarga dengan keluarga yang lainnya. Antara satu keluarga, baik ayah, ibu, anak, adik, kakak itu tidak terputus, melainkan terjadi komunikasi yang baik. Misalkan ketika anak mau bermain, dia terlebih dahulu izin dahulu kepada orang tuanya, atau kalau orang tuanya tidak ada, maka dia izin kepada kakaknya yang lebih tua. Inilah komunikasi yang baik ketika hidupnya terjalin dengan hidup yang rukun. Kemudian yang keempat, menghindari terjadinya perselisihan. Jadi ketika hidup rukun itu tercipta di keluarga kita atau di keluarga manapun, maka tidak ada perselisihan, percecokan, berantem, adu mulut, atau apalagi lah namanya ya, yang tidak mengenakan. Nah, tidak akan terjadi tuh seperti itu. Empat hal ini adalah empat hal yang akan kita rasakan ketika kita melaksanakan hidup rukun di lingkungan keluarga kita. Mudah-mudahan di sini sudah terbayangkan olehmu untuk menerapkan hidup rukun di lingkungan keluarga kamu. Bisa mempraktekkan lebih baik, dan emang harus ya, karena kalau kita mau keluarga kita itu harmonis, aman dan tentram, komunikasinya baik, tidak terjadi perselisihan, maka kita harus melaksanakan hidup rukun di lingkungan keluarga. Kemudian kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Materi ini materi yang terakhir pada video pembelajaran ini, dan materi ini pun bersumberkan pada muatan ilmu pengetahuan sosial dengan KD 3.3 dan 4.3. Suatu kegiatan usaha dapat memberikan hasil yang maksimal jika dikelola dengan baik. Berdasarkan cara pengelolaannya, kegiatan usaha yang ada di masyarakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu usaha perseorangan dan kelompok. Jadi yang namanya usaha kegiatan ekonomi itu dibedakan menjadi dua, yaitu usaha kegiatan ekonomi perseorangan dan usaha kegiatan ekonomi yang dikelola secara kelompok. Untuk lebih jelasnya dan lebih paham, kita lihat slide berikutnya. Di sini ada perbedaan ya, ada kelebihan dan kekurangan. Berikut dengan contohnya antara usaha perseorangan, usaha yang dikelola oleh perorangan, dan usaha yang dikelola oleh kelompok.
Secara kelebihan, kalau perseorangan atau perorangan itu ada 3 ya, sama dengan kelompok. Kalau perorangan, pemilik dapat mengembangkan usahanya sesuai dengan keinginan. Kemudian keuntungannya yang diperoleh dapat dinikmati sendiri. Ketiga, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat karena dia memiliki usahanya sendiri. Kemudian kalau kelompok, modalnya lebih banyak karena berasal dari beberapa orang. Risiko dan kerugian usaha ditanggung bersama. Beda dengan perorangan ya, ditanggung sendiri. Kemudian ide dan kemampuan usaha lebih banyak dibandingkan dengan perorangan. Maksudnya seperti itu. Modal lebih banyak, risiko kerugiannya ditanggung bersama, idenya pun jadi lebih banyak. Kalau kekurangannya, nah ini kekurangannya yang harus kita tahu juga nih. Modal dan kemampuannya terbatas kalau perorangan. Kreativitasnya usaha terbatas karena sendiri ya. Risiko dan kerugian usaha ditanggung sendiri. Nah ini kelebihan kalau yang ada di usaha kelompok ya. Di sini ditulis semuanya. Kemudian kalau yang usaha kelompok, kekurangannya pengambilan keputusan harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi agak lama ya ketika ada sesuatu hal yang merugikan usahanya, maka dia harus diskusi dulu, rapat dulu, musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan. Kemudian keuntungan dibagi dengan pemilik modal lainnya. Jadi keuntungannya dibagi sesuai dengan modal yang diberikan. Yang ketiga adalah kelangsungan usaha tidak menentu karena rawan perbedaan pendapat antar pemilik modal. Jadi antara satu dengan yang lainnya bisa terjadi perbedaan dan terjadilah yang namanya tidak menentu dalam usahanya. Ini contoh kekurangan masing-masing dari usaha kelompok. Kemudian kalau contoh-contohnya, kalau perorangan itu contohnya bengkel ya, bengkel kecil, pemangkas rambut, rumah makan, toko kelontong, dan pedagang asongan. Kalau kelompok, usahanya CV, firma, PT, dan koperasi, atau banyak lagi yang lainnya ya. Perusahaan daerah juga termasuk usaha kelompok. Nah, dua hal ini mudah-mudahan dapat membedakan antara usaha perorangan dan usaha yang dikelola secara kelompok. Kalau yang di perorangan, contoh lainnya sebenarnya masih banyak ya. Usaha pertanian, usaha perdagangan, industri kecil, usaha jasa. Nah, semuanya ada di sini contohnya. Nah, kalau kelompok ya masih banyak lagi sebenarnya. Walaupun di sini ada 4, ada lagi sebenarnya satu lagi, yaitu BUMN. Setelah kamu menyaksikan, mencermati video pembelajaran yang tadi sudah kita bahas, dari materi 1 sampai dengan materi ketiga, silakan untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, jawablah soal-soal latihan berikut, di mana soal latihan ini diambil dari pembelajaran kita di video ini. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat. Saya doakan kamu dapat menyelesaikan, mengerjakan soal latihan ini dengan baik dan sempurna sesuai dengan jawaban yang diminta. Jawablah sesuai dengan hasil karya kamu sendiri tanpa harus menerima atau meminta bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, semoga kamu dapat menjawab soal-soal berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Jika kamu menemukan kesulitan dalam mencari jawabannya, silakan ulangi kembali video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Dengan menyaksikan video secara berulang, maka kamu akan menemukan jawaban-jawaban yang akan kamu cari. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu dari tema 9, pembelajaran 4, subtema 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.